Kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu adalah rahasia ikhlas. Ya. Jadi rahasia ikhlas itu zikir. Zikir menimbulkan adanya ikhlas. Ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau kita berzikir tapi tidak ikhlas, patung zikir nggak bermanfaat, nggak bisa nolong kita. Salat tidak ikhlas, patung salat. Sedekah tidak ikhlas, patung sedekah. Ngumpulin patung banyak-banyak, nggak akan bermanfaat. Ya. Maka kita perlu bersihkan hati kita agar kita ikhlas dalam beramal. Ya. Karena Allah. Bapak Ibu yang terhormati, ya, itu tauhid awam. Kita kembali pada pokok persoalan ini. Yang ketiga ada yang disebut dengan tauhid khawas. Nah, ini beda lagi. La ilaha illallah enggak berubah enggak. Yang awam pun hafal la ilaha illallah, yang khawas pun hafal sama. Cuman bedanya kalau yang awam mereka hanya tahu kalimat, dia tidak memahami makna kalimat. Yang khawas telah paham kalimat la ilaha illallah itu terdiri pada nafi dan isbat. Mana nafi, mana isbat. Ya, mana yang dinafikan, yang ditiadakan itu yang mana? Yang disebabkan itu yang mana? Itu bedanya. La ilaha illallah. Kalau bahasa kitanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan itu punya sifat 7. Ini yang sifat yang melekat pada zat. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat. Itu yang melekat pada zat. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tuhan yang punya sifat 7 itu. Sifat 7 yang ada pada Tuhan itu, pada Allah itu, ternyata ada pada kita inilah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita punya kuasa, bisa ngangkat ini dan itu. Dan kita ini bisa melihat, dengan apa kita melihat? Mata. Mata itu melihat apa tidak? Mata, Bapak melihat enggak? Nggak melihat, nggak buta. Kita ini yang bermata, kita ngelihat gitu. Kita melihat, tapi kita yang melihat mata ya. Tapi mata Bapak melihat. Melihat. Jadi Bapak melihat pakai mata, ya kan? Ya. Oh. Jadi Bapak melihat pakai mata. Jadi mata Bapak itu melihat. Mayat ada matanya enggak? Ada. Mata mayat melihat enggak? Enggak. Tapi bukan mata yang melihat. Kalau kata kita matanya melihat, nyatanya mayat masih ada matanya, enggak melihat. Kalau mata yang melihat, mestinya mayat pun masih melihat, karena matanya nggak copot. Ini artinya apa? Ternyata penglihatan yang kita pakai itu sesungguhnya bukan punya kita. Ya. Kalau betul itu punya kita, ya, Bapak mulai pakai mata. Dari mana Bapak dapat penglihatan itu? Dari mana dapat? Hah? Dari Allah, dikasih Allah. Ya. Kapan dikasihnya? Kapan dikasih Allah? Nggak tahu kan? Nah, kita mengatakan sesuatu yang kita nggak tahu. Kata kita mau dikasih Allah. Kapan dikasih Allah? Kita nggak tahu lah. Tapi kata dikasih Allah, kita tahu.
Kalau kita mengatakan kita nggak tahu, itu bohong kita. Itu kebohongan orang. Kata kita dikasih Allah, kapan dikasih dia nggak tahu, loh. Kenapa kamu nggak tahu? Kamu ngomong dikasih Allah, dan mana tahunya? Itu bohong. Ya. Makanya kalau kita punya kitab penglihatan itu, coba selidiki dari mana kita dapat. Kok beli tokohnya mana? Kok nanam bibitnya apa? Tiba-tiba melihat aja kita. Itu memang bukan punya kita. Itu adalah sifat Allah, basar. Ya. Itu basarnya Allah, bukan punya kita. Kita mendengar kata kita pakai kuping, pakai telinga. Apa telinga itu mendengar? Enggak. Kenapa apa tidak? Lihat mayat. Ada nggak telinganya mayat? Ada, tapi tidak mendengar. Berarti bukan telinga lagi itu yang mendengar. Sesungguhnya yang mendengar itu samanya Allah. Kok ngaku-ngaku punya kita? Kita mendengar, kita melihat, padahal bukan punya kita. Nah, bohong lagi kita. Maka seumur hidup berbohong kita sama Tuhan. Maka ditegaskan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Tak ada yang mendengar kecuali Allah. Tak ada yang melihat kecuali Allah. Tak ada yang kuasa kecuali Allah. Tak ada yang berkehendak kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tak ada yang hidup kecuali Allah itu. Maka disebut nafi dan isbat. Menafikan yang ada pada kita, mengisbatkan hanya kepada Allah. Ini namanya sudah naiklah martabat tauhid kita itu tauhid Allah sebenarnya. Dan ngerti kita, makanya kita zikir la ilaha illallah. Kenapa? Supaya tahulah jasadnya. Makanya zikir itu bergerak. Ya, kenapa? Sebab zikir yang kita amalkan ini menggunakan dua bahasa. Bahasa lisan dan bahasa tubuh. Bahasa lisannya la ilaha illallah, bahasa tubuhnya yang enggak-enggaknya itulah. Itu la ilaha illallah cuma bahasa tubuh. Makanya kalau kita zikir tubuhnya bergerak, enggak ada capek, Pak. Dan tidak ngantuk. Enggak ada ngantuk, Pak. Ya. Tapi kalau kita zikir lidahnya saja yang ngomong, tapi tubuhnya diam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama diam, Pak. Ya kenapa? Ini jangan zikir. Si tubuh ini gak diajak zikir. Coba diajak zikir dia ini, nikmat zikirnya. Kadang-kadang mau berhenti dia susah, Pak. Cari selah mau berhenti itu susah. Kenapa? Ini sudah seirama, gitu. Ya, lidah dengan tubuh sudah seirama. Orang kalau lagi asik menyanyi, berhentikan. Repot ya. Mau cari selah, masih enak makan, terus berhenti. Perang dulu kata berhenti makan. Perang berhenti kalau kenyang. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tauhid khawas itu artinya kita telah memahami posisi nafi dan isbat. Jadi bukan hanya tahu kalimat la ilaha illallah, udah tahu isi. Itu gunanya ngaji tadi. Ya, kan? Nah, kemudian kita pelajari lagi, kita bertanya lagi sama yang ahlinya, kita amalkan zikirnya. Allah beri petunjuk. Naik lagi. Tiada nafi, tiada isbat. Nah, kenapa tiada nafi, tiada isbat? Sebab yang nafi itu ya dia, yang isbat pun dia. Mau dinafikan yang mana? Ya. Yang dinafikan itu dia, yang menafikan ya dia itulah. Bagaimana menafikan isbatkan? Nah maka timbullah istilah orang tasawuf
kalau kamu ada aku tiada, kalau kau tiada akulah yang ada. Nah, ya. Kalau merasa kita ada, maka keyakinan kita kepada Allah itu akan mundur. Ya. Tapi ketika kita merasa tidak adanya kita, maka yang ada Allah. Maka saya katakan Allah itu kan zahiran wa batinan, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir, yang zahir, dia yang batin. Jadi bagi orang tasawuf, bagi orang yang paham, Allah itu nyata. Ya, nyata dalam ilmu. Tapi kok tak kelihatan sama kita? Ya. Allah itu ada, tapi adanya Allah kok tak kelihatan. Kenapa? Karena tertutup. Sampai-sampai nggak kelihatan, kenapa tertutup? Yang nutupnya siapa? Ya kita sendiri. Dengan apa kita menutupinya? Dengan akuan kita. Ngaku kita kuasa, ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar, ngaku kita yang pintar. Ujung-ujungnya Allah itu nggak kelihatan. Karena ditutup oleh akuan-akuan kita itu. Coba buang aku itu, yang nampak Allah itu. Ya. Ini kita ngaku-ngaku, padahal bukan. Ya. Ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar. Ya. Ujung-ujungnya Allah yang nggak kelihatan, tertutup. Nah, orang yang sudah paham itu terbuka. Kenapa terbuka? Dia nggak ngaku-ngaku lagi, dia ngaku nggak ada. La ilaha illallah. Jadi sampai kepahamnya nafi dan isbat sampai di atas. Jadi tidak akan muncul kalau tidak dikaji, Pak. Makanya saya heran orang yang usir, nggak usah ngaji-ngaji, amalkan aja. Emangnya pembodohan. Apa aja nyuruh kita tuh ngaji, kok kita ngelarang orang ngaji? Janganlah. Kalau nggak mau ngaji sendiri silakan saja, bodoh sendiri, tapi jangan ajak kawan bodoh. Ajak kawan bodoh jangan. Mau bodoh sendiri silakan aja. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi kita selaku ikhwan TKN diharapkan betul minimal sampai kepada paham tauhid khawas, minimal. Kalau bisa sampai ke khawasul khawas, tauhidnya para aulia, tauhidnya para anbiya, para mursalin, itu yang mereka pakai. Nah, kita kepingin seperti itu, di mana kita minta terus ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para sholihin. Kami ingin juga seperti itu ya Allah. Itu namanya permintaan kita. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang maghdub. Siapa maghdub? Maghdub itu dimurkai Allah. Kenapa dimurkai Allah? Sudah dikasih iman tapi tak beramal. Sudah ditalkin tapi tak ngamalin. Ya. Sudah tahu tapi nggak mau beramal. Ini maghdub kan? Udah dikasih nikmat tapi nggak disyukuri. Ini maghdub. Orang-orang dimurkai Allah. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Walau dolin, bukan pula manusia yang dolin. Siapa dolin? Enggak percaya sama Tuhan. Ya. Ateis, enggak percaya sama Allah. Itu orang dolin, tersesat, nyata. Ya. Nah, jadi yang kita harapkan itu an'amta 'alaihim, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi kita rindu dan kepingin seperti para nabi, tauhidnya para nabi,
kawinnya para rasul, gitu ya. Kawinnya para aulia, gitu ya. Kita ingin seperti itu. Karena mereka sudah selamat. Mereka sudah dapat rahmat dari Allah. Nah kita kepingin seperti itu juga. Ya. Itu an'amta alaihim. Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya yang perlu kita pahami betul. Jadi bukan hanya sekedar mengamalkan, tetapi perlu memahami. Tak akan paham tanpa dikaji. Maka oleh karena itu carilah guru yang bisa memberikan pemahaman yang sempurna agar kita usul kepada Allah. Jadi kita ini tujuan akhirnya usul ke Allah, Pak. Janganlah ribut-ribut urusan mursyid. Ini enggak ribut-ribut urusan mursyid. Karena sedih ya Pak. Orang yang sudah ditalkin pengasabah diajak-ajak untuk bermursyid kepada yang lain. Ya, nah. Kalau kita sudah belajar sama sahabat, itulah mursyid kita, ikuti saja. Ya. Dan tidak usah diajak-ajak untuk bermursyid sama yang lain. Ya. Tinggal kita meneruskan. Kita belajarlah sama penerus-penerus sahabat. Siapa penerus-penerusnya? Para wakil-wakil tabi'innya. Silakan belajar sama ajaran Gaus, itu bagus. Beliau juga wakil tabi'in Abah. Mau belajar dengan ajaran alim Surabaya, silakan. Beliau juga penerus sahabat wakil tabi'in Abah. Mau belajar sama misalnya Ustaz Luki di Malaysia, silakan aja. Semua wakil tabi'in. Nah dibilang-bilang. Nah, cuman persoalan kita punya waktu atau tidak begitu. Belajar sama ajaran Luki di Malaysia, tapi umpamanya ada, dia nggak bisa berangkat. Nah, jadilah yang tidak punya, yang tidak pakai ongkos. Ya, ada wakil tabi'in datang, nah kita belajar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hormati, yang perlu kita sibukkan sekarang ini, pertama bagaimana menyibukkan diri dalam beramal. Satu. Yang kedua, bagaimana supaya menyibukkan diri kita untuk mengenal diri. Nah, kalau kita sudah kenal kepada diri kita, maka kita akan kenallah kepada Tuhan kita. Sibukkan diri kita untuk mencari tahu siapa diri kita yang Tuhan. Nah, siapa nama Pak Yunus sebelum lahir ke bumi? Saya tahu belum? Orang bayi. Baik lahir. Nah, cari. Kita sama-sama mencari siapa nama kita yang sebelum lahir ke bumi. Jangan mati dulu sebentar. Terus tahu dulu Pak. Arwah. Siapa nama kita ini sebelum kita lahir ke bumi. Tanya sama yang ahlinya. Saya kan belum ahlinya. Jadi kita mencari dulu yang sudah ahlinya. Kita bertanya sama yang ahlinya. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan karamah sahabat kita dapat melaksanakan amaliyah dan istiqomah. TPN di lingkungan kita khususnya dan di tulang bawah ini pada umumnya, mudah-mudahan tambah hari tambah banyak yang mengamalkan. Sehingga kita bisa mengikuti menakib di mana-mana. Saya pesan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita bersama Ikhwan TPN. Jangan pernah kita menyalahkan dan mencaci maki saudara kita sendiri. Kalau kita mencaci maki orang lain, sama saja kita mencaci maki diri kita sendiri. Ya. Apalagi menjelek-jelekkan antara wakil talqin, jangan. Ya. Menyalah-nyalahkan, nggak usah. Ya, nggak usah kita jadi jurinya, Pak. Ini kan banyak orang yang jadi juri sekarang. Ya, wakil talqin itu salah, ini salah. Emang dia pernah belajar kan dia? Ya.
Jadi janganlah ini kita sok-sok pintar tapi ternyata bodoh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kita diberi